إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan Allah, jamaah salat subuh yang telah berhadir di Masjid Al-Falah Kota Sigli, Aceh PD, dan yang mendengarkan kami melalui media sosial dimanapun Anda berada, kami mengucapkan kepada kita semua umat Islam, kita merasa berbangga dan berbesar hati, bersenang dan juga gembira kedatangan daripada bulan Rabiul Awal, mengingatkan kita kepada kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada bulan Rabiul Awal kita mengingat sebagaimana pendapat para ulama itu adalah pada bulan Rabiul Awal itu adalah bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis bahwa sedekat-dekat manusia denganku nanti hari kiamat adalah aktsaruhum alayya salatan, yaitu yang paling banyak berselawat kepadaku, ya. Jadi kita ingin dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita ingin berjumpa dengan beliau, berbanyaklah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dengan banyak mengamalkan sunnah beliau. Salah satu cara bagaimana kita menyambut akan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal tahun ini. Para ulama menyebutkan bahwa ada beberapa pendapat tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan adalah pada tanggal 9, ada yang mengatakan pada tanggal 10, ada yang mengatakan pada tanggal 12, ya, dan yang lainnya ada bahkan mengatakan pada 1 Rabiul Awal. Jadi tentang masalah ini perbedaan pendapat para ulama, jelasnya tanggal berapa lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sepakat pada bulan Rabiul Awal, ya. Sepakat pada bulan Rabiul Awal, ya. Namun kemudian dalam perbedaan pendapat para ulama ini ada ulama mutaakhirin ahli falak yang mencoba meneliti tentang tanggal berapa sebenarnya lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perbedaan pendapat para ulama ini diteliti pertama dengan melihat kepada hadis Nabi yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan pada hari Senin. Karena pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Kata beliau, karena itulah hari aku dilahirkan. Jadi hari Senin, ya, jelas itu adalah sesuai dengan keterangan hadis Nabi, itu hari beliau dilahirkan. Jadi Rabiul Awal dan pada hari Senin. Lalu kemudian diteliti juga melihat kepada para ulama juga meneliti melihat kepada fakta-fakta ilmu falak, melihat kepada bahwa pernah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi gerhana, ya, yang pada saat anak beliau, ya, gerhana matahari, itu terjadi pada saat anak beliau Ibrahim itu meninggal dunia, ya, anak Nabi, ya, nama Ibrahim meninggal dunia. Lalu setelah itu terjadi gerhana pada saat itu. Nah, gerhana dalam ini matahari, dalam fakta ilmu falak itu bisa ditelusuri di belakang, ya, kapan, tanggal berapa dan hari apa, bisa ditelusuri. Kemudian juga gerhana yang akan datang juga secara fakta ilmu falak bisa diketahui kapan lagi terjadi. Nah, dengan demikian
para ulama dengan melihat fakta ilmu falak, apakah betul ada pada masa Nabi gerhana terjadi? Ternyata betul memang pada masa Nabi pernah terjadi gerhana pada saat anak beliau Ibrahim itu meninggal. Nah, dengan diketahuinya ya bahwa betul terjadi gerhana pada saat itu, terus ditelusuri beberapa tahun, berapa puluh tahun sebelumnya, merujuk ke belakang pada tanggal berapa, pada hari apakah Nabi Muhammad SAW itu lahir. Untuk melihat pada hari Senin Rabiul Awal itu jatuhnya apakah tanggal 9, tanggal 10, tanggal 12 ya. Pokoknya cari hari Senin, dicari terus hari Senin ya, dapatnya adalah hari Senin yang Rabiul Awal itu, yaitu pada tahun gajah ya. Kapan jatuhnya hari Senin itu? Ternyata jatuhnya adalah pada tanggal 9 bukan tanggal 12. Tanggal 9 bukan tanggal 12. Itu dibuktikan oleh ahli ilmu falak dari Mesir bernama Mahmud Basha. Beliau mengarang kitab khusus hasil penelitian beliau ini, dan jatuhnya itu adalah tanggal 9 Rabiul Awal. Jadi ini menguatkan pendapat para ulama yang mengatakan tanggal 9 bukan tanggal 2, bukan tanggal 12. Nah, cuma ya kita merayakannya dan libur juga ternyata terjadi, dan kebanyakan kita mengetahui tanggal 12. Kenapa? Karena tanggal 12 tersebut adalah tanggal yang terakhir yang disebutkan oleh para ulama. Ada yang tanggal 1 mengatakannya, ada yang tanggal 9, tanggal 10 ya, kemudian tanggal 12. Nah, tanggal 12 ini adalah tanggal terakhir disebutkan, bukan tanggal yang pertama disebutkan, tapi tanggal terakhir dirayakan ya, dan dianggap libur bahkan diliburkan tanggal merah pada tanggal 12 bukan tanggal 9, karena itu adalah kalaupun salah pokoknya Nabi telah lahir. Kalau salah tanggal 1 ya berarti mungkin lahir tanggal 9. Kalau bukan tanggal 9 mungkin lahir tanggal 10. Kalau bukan tanggal 10 maka tanggal 12. Berarti pokoknya tanggal 12 itu sudah lahir. Jadi titik aman melihat kepada perbedaan pendapat ini. Jadi jangan sampai nanti merayakan Maulid Nabi pada tanggal yang Nabi belum lahir. Nah, jadi itu titik amannya, maka dirayakanlah pada tanggal 12 itu. Tapi faktanya sudah dibuktikan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu tepatnya lahir beliau hari Senin Rabiul Awal tanggal 9 Rabiul Awal tersebut pada tahun gajah. Nah, atau bertepatan dengan tanggal 20 April ya 571 Masehi. Nah, itu adalah kelahiran Nabi SAW, dan hari ini kalau kita mau cari ya 20 April itu 20 April 571 Masehi jatuhnya hari apa? Kedapatan keluar sendiri, itu adalah hari Senin. Nah, begitu. Jadi itulah sedikit untuk mengingatkan kita tentang tanggal lahir Nabi dan masuknya kita bulan Rabiul Awal, yaitu bulan Maulid Nabi SAW. Kita akan banyak bicara tentang sejarah hidup Nabi, bicara tentang masalah sunnah-sunnah Nabi, dan bicara tentang akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW yang perlu untuk kita rayakan, yang perlu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu sekarang kita melihat pada beberapa hadis Nabi SAW yang Nabi berbicara ya kepada kita, mengajarkan kita tentang ilmu sedekah. Ilmu sedekah. Dan ini adalah hadis yang ke-25 daripada kitab kitab Arba'in Imam An-Nawawi yang akan kita bacakan. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi ya Rasulullah dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah
wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Qal ara'aytum law wada'aha fi haram akana alaihi wizr. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-25 daripada kitab Arba'in Imam An-Nawawi, ya. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa anna nasa min ashabi Rasulillah qalu lin nabi, datang sekelompok orang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi dan mengadu. Mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki harta, mereka, ya, telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Ini datang pengaduan, ya. Ada sekelompok orang, beberapa sahabat Nabi, itu mengadu kepada orang kaya, mereka telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Bukan membawa harta yang banyak, bukan. Orang-orang kaya pergi membawa pahala yang banyak. Pengaduan mereka masalah mereka punya banyak pahala, lebih pahala mereka daripada kami. Yusalluna kama nusalli, mereka solat seperti kami solat, ya. Yasumuna kama nasum, mereka berpuasa seperti kami puasa. Kemudian mereka wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan harta mereka yang lebih daripada yang mereka perlukan, mereka bersedekah. Sedangkan kami tidak bersedekah, istilahnya begitu. Jadi yang datang mengadu kepada Nabi ini orang kaya apa orang miskin? Orang miskin datang mengadu kepada Nabi, ya, solat, ya, mereka seperti kami solat, kemudian mereka berpuasa seperti kami puasa juga, kami sama-sama. Tetapi ketika bersedekah, mereka bersedekah, kami tidak bersedekah. Qal, kemudian Nabi menjawab pengaduan orang-orang miskin ini, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah juga sudah menjadikan pada kalian apa yang kalian bisa bersedekah? Kalian mengadu masalah sedekah, bukankah Allah juga telah menjadikan apa yang bisa kalian bersedekah? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah, setiap tasbih itu sedekah. Setiap wa kullu takbiratin sadaqah, setiap takbir itu sedekah, kata Nabi. Wa kullu tahmidatin sadaqah, dan setiap alhamdulillah yang kalian ucapkan, tahmid, itu adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, dan tahlil, ya, ucapan la ilaha illallah itu adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar wa amrun bil ma'ruf sedekah. Bahwa amar ma'ruf, menyuruh yang baik pada orang, menasihati yang baik bagi orang, itu adalah sedekah. Wa nahyun 'an munkari sedekah, mencegah daripada perbuatan mungkar, itu juga adalah sedekah. Kemudian kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan pada kemaluan kalian juga ada sedekah. Semua punya kemaluan, pada kemaluan kalian itu ada sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya Rasulullah, ketika mereka mendengar Nabi bilang bahwa pada kemaluan juga ada sedekah, mereka berkata, ya Rasulullah ayati ahaduna syahwata wa yakunu lahu fiha ajrun. Terheranlah, ya, para sahabat miskin ini yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu ini. Ya Rasulullah, apakah kami melampiaskan nafsu syahwat kami, ya, maka kami juga mendapatkan pahala? Ya, apakah melampiaskan nafsu syahwat itu juga dapat pahala? Nabi menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizr. Tidakkah kalian melihat kalau seandainya, ya, syahwatnya itu dilampiaskan secara haram, adakah itu mendapatkan dosa? Qalu, ya, wa yakunul qal arai, dan kemudian mereka menjawab, tentu, ya. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun, maka demikian pula, kata Nabi, kalau disalurkan nafsu syahwatnya itu secara halal, maka dia akan mendapatkan pahala.
Disalurkan secara haram, ya, itu dapat dosa. Disalurkan secara halal dapat pahala, kata Nabi. Nabi ingatkan mereka pada hal yang mereka tidak sadar. Ternyata mereka juga sedang mencari pahala bersedekah. Nah, ya, di sini adalah pembahasan hadis tentang ilmu sedekah yang panjang lebar dibahas oleh para ulama dalam mensyarah hadis ini. Wa fi hadis dalilun ala anna sahabah radhiyallahu anhum li shiddati harsim ala al-a'mal salihah wa quwwati rughbatihim fil khair kanu yahzununa ala ma yata'adzar alaihim fi'luhu min al-khairi mimma yaqdiru alaihi ghairuhum. Dalam hadis ini menjelaskan kepada kita para sahabat itu sangat ingin mereka itu berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala seperti orang lain. Dan mereka sungguh sangat bersedih kalau seandainya ada amalan yang di belakang itu dapat pahala banyak, mereka tidak mampu melakukannya. Ya, mereka tidak mampu untuk melakukannya. Fakanal fuqara yahzanuna ala fuwati sadaqah bil amwal. Nah, orang-orang fakir di kalangan para sahabat itu sungguh sangat bersedih karena mereka tidak mendapatkan pahala bersedekah dengan harta. Orang lain bisa juga ikut dengan mereka, sedangkan mereka tidak mampu untuk bersedekah dengan harta mereka. Yahzanuna ala takhalluf anil khuruj fil jihad li'adamil qudrah ala alatihi. Begitu juga mereka sangat bersedih karena tidak mampu pergi berjihad, dan karena pergi berjihad itu perlu kepada modal. Mereka tidak punya modal. Ini orang-orang fakir yang boleh kita katakan orang fakir di kalangan para sahabat, tetapi mereka yang ingin kaya, ya. Atau katakanlah orang fakir yang kaya itu bisanya seperti apa? Ya seperti ini. Artinya mereka, ya, orang fakir yang dengan kefakiran mereka ingin berlomba-lomba dapat pahala, tidak mau ketinggalan daripada orang kaya. Pada saat kita dapatkan orang miskin, orang fakir masa kita, mereka ingin kaya dulu baru kemudian ingin dapat pahala. Sedangkan orang fakir di kalangan para sahabat, ada orang fakir berarti kita dapatkan di kalangan para sahabat banyak orang fakir juga, banyak. Karena dalam hadis ini nasun, ya, bukan beberapa orang saja, boleh kita katakan nasun yang datang kepada Nabi itu sekelompok banyak. Artinya bahwa banyak orang fakir, bukan miskin aja ini, fakir, ya, datang kepada Nabi mengadu, kami ini kekurangan pahala, nggak mampu bersaing dengan orang-orang kaya yang mereka bersedekah dengan harta. Kami tidak punya. Bagaimana caranya? Kalau masalah sama-sama sholat, sama-sama puasa, sama-sama berzikir dan yang lain, kami sama. Yang ini kami tidak sama. Pada saat orang miskin, orang fakir di masa kita, mereka itu, ya, menyibukkan diri karena tidak memiliki harta, tetapi mereka meninggalkan masalah ibadah yang ini. Ini adalah orang fakir yang sungguh sangat fakir dunia akhirat. Fakir dunia akhirat. Jadi masalahnya bukan cuma masalah orang fakir kekurangan harta, tapi masalah hari ini adalah orang fakir yang kekurangan ibadah. Orang fakir yang kekurangan juga mereka dalam masalah mengamalkan agama. Ini masalah besar di kalangan kita. Justru disibukkan, orang fakir disibukkan dengan kenapa kami tidak punya harta, kami tidak memiliki harta. Sibuk dengan itu. Para sahabat dulu sibuk tidak memiliki harta, bukan gara-gara mereka tidak mendapatkan harta sehingga mereka hidup jadi susah, tapi mereka susah karena tidak punya harta untuk bersedekah. Nah, beda ya. Mereka tidak punya harta demi bersedekah. Itu yang menjadikan mereka bersedih. Bukan, ya Rasulullah, bagaimana Allah menjadikan mereka kaya, kami miskin, sehingga kami susah hidup kami. Bukan itu yang menjadi pengaduan. Mereka terima, mereka miskin, mereka terima. Tapi kalau masalah ibadah, kami sama. Tapi ini masalah ibadah lain, yaitu bersedekah dengan harta, kami ini tidak punya jalur. Pintu ini kami tidak bisa masuk. Gimana ya Rasulullah? Nah, ini jadi beda antara orang kaya masa Rasulullah dan orang miskin masa Rasulullah, ya, dengan orang miskin fakir masa kita. Jadi tidaklah benar
Dengan kita menjadi orang fakir, lalu dengan kefakiran itu kita merasa bahwa saya kalaupun kurang ibadah nggak masalah karena saya fakir, orang kaya yang harus banyak ibadah. No, tidak. Bukan demikian. Bukan demikian. Tidak ada alasan gara-gara kefakiran lalu kemudian tidak menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan. Kalau ada orang fakir, orang miskin ya, tidak mau melaksanakan ibadah atau tidak menyempurnakan ibadahnya, yang justru memperbanyak ibadahnya, ini yang menjadikan fakir dunia akhirat. Kalaupun saya fakir dunia, tapi saya tidak mau fakir pula hari akhirat. Itu dia. Perlu untuk dipahami oleh orang-orang fakir ya, oleh orang-orang miskin, saudara-saudara kita yang fakir, saudara-saudara kita yang miskin. Nah. Wa fi hadzal hadis anna al-fuqara ghabatu ahli ad-dathur hiya al-amwal bima yahsulu lahum min ajri sadaqah bi amwalihim fadallahum nabi ala sadaqatin yaqdiruna 'alaiha. Nah, dalam hadis ini Nabi menjelaskan kepada orang-orang fakir ya, bahwa supaya mereka bisa bersaing dengan orang kaya dari sisi pahala, maka Nabi mengajarkan kepada cara mereka untuk berlomba-lomba dapat pahala juga yang banyak seperti orang-orang kaya yang mereka punya jalur beribadah dengan harta mereka, sedangkan orang fakir tidak. Ya, sebagaimana kita dapatkan ya dalam hadis yang lain juga, hadis yang sahih, ana fuqara muhajirin yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlud duthur bid darajatil ula wan na'imul muqim faqala wa ma dzaka qalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa ya'tiquna wa la na'tiq. Faqala Rasulullah afala u'allimukum syai'an tudrikuna biman sabaqakum wa tasbiquna biman ba'dakum wa la yakun ahadun afdala minkum illa man sana'a misla ma sana'tum. Nah, dalam hadis yang lain datang orang-orang fakir daripada muhajirin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga mereka mengadu masalah ini. Nah, lalu Nabi menjawab, mau tidak kalian aku beritahukan kepada kalian perbuatan yang kalau kalian lakukan ini maka pahala kalian akan sangat banyak dan tidak mampu disaingi oleh orang-orang yang enggak mengamalkan ini. Jadi ada amalan rahasia. Nabi tunjukkan amalan rahasia. Kalau kalian mengamalkan ini, maka orang tidak mampu menyaingi amalan kalian ini kecuali yang melakukan ini. Jadi ada amalan rahasia ya. Kata Nabi apa? Ini dalam hadis yang lain ya. Hadis yang sahih juga Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ya Rasulullah, apa itu? Kata Nabi, kalian ya tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salah 33 marrah. Kalian bertasbih, kalian bertahmid dan kalian kemudian bertakbir ya 33 kali di akhir salat. Nah, setiap selesai salat. Ya. Setelah selesai salat kalian bertahmid, tasbih, takbir 33 kali masing-masing. Maka itu tidak akan ada yang mampu untuk menyaingi pahala kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan rahasia, kata Nabi. Jadi kalau mengadu enggak punya harta untuk mengejar pahala sedekah, nih ada amalan rahasia lain. Berarti bukan sekali mereka datang. Orang fakir itu beberapa kali atau beda-beda orangnya. Boleh jadi beda-beda orang. Barona sekelompok aja, uronyo sekelompok orang lagi datang. Jadi banyak orang yang datang, orang fakir mengadu kepada Nabi. Mereka kepada orang kaya yang mereka beribadah dengan harta, mereka tidak, sehingga mereka kekurangan pahala menurut mereka. Lalu setelah Nabi ajarkan ada amalan rahasia ini, terjadi setelah beberapa hari, faraja al-fuqara muhajirin ila Rasulillah faqalu sami'a ikhwana ahlal amwal bima fa'alu mislahu. Ya Rasulullah, amalan yang engkau kasih tahu kepada kami bocor, ketahuan sama orang-orang kaya. Ya, sudah bocor. Ini amalan rahasia yang khusus diajarkan kepada kelompok orang miskin, orang fakir.
Tapi sudah ketahuan sama orang-orang kaya. Mereka sekarang juga setelah sholat juga bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 kali juga. Nah, lihat bocornya amalan ini juga, ngadu lagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka ingin bersaing. Bersaing apa? Bersaing untuk bersedekah. Nah, untuk dapatkan pahala. Faqala Rasulullah, apa jawab Nabi? Sudah bocor rahasia yang diajarkan Nabi kepada fuqara itu. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Nabi angkat tangan. Itu adalah fadilah, kelebihan keutamaan yang diberikan Allah pada siapapun, kepada yang dikehendakinya. Sudahlah, kalau memang bocor, ya saya pun tidak tahu harus bilang apa. Mereka tetap menang dengan mereka bersedekah kepada siapa? Bersedekah, yaitu dengan harta mereka, orang-orang kaya itu. Di sini para ulama menyatakan itulah menunjukkan bahwa kaya itu lebih dipuji oleh Nabi daripada miskin, daripada fakir. Jadi tidak benar kalau kita mengatakan bahwa Nabi memuji orang-orang fakir, artian bahwa fakir itu lebih baik daripada kaya. Kalau memilih, jelas yang kaya itu lebih baik karena mampu beribadah lebih daripada orang fakir. Mereka mampu melakukan ibadah yang enggak mampu dilakukan oleh orang-orang fakir. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa tetap yang miskin itu lebih utama, jauh daripada harta lebih utama, tidak. Yang utama itu adalah ni'mal rajulus salih, ya. Sebaik-baik orang yang berbuat, yang mempunyai harta itu adalah harta yang ada pada orang-orang soleh. Ya, kalau seandainya hartanya itu dipakai dan diambil dari cara yang haram, dipakai dengan cara yang haram, jelas itu terlaknat dan terkutuk orang itu. Tetapi kalau seandainya harta yang banyak, orang kaya, ya, kayanya itu dengan kaya dia berguna bagi orang lain, itu jauh lebih baik tentu daripada orang fakir, orang miskin yang enggak memiliki apa-apa, walaupun banyak ibadah, banyak solatnya. Orang fakir banyak ibadah, banyak solat, soleh lagi, tetap lebih di bawah daripada orang kaya yang soleh, ya, yang mereka memakai hartanya itu kepada kebaikan. Makanya Nabi katakan ketika diadukan lagi, bocor ya Rasulullah rahasianya yang diketahui sama orang kaya, mereka amal juga sekarang. Kata Nabi, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah fadilah daripada Allah, Allah berikan bagi siapa yang dikehendaki. Jadi harta yang baik, harta yang halal pada orang yang soleh, yang dipakai harta itu untuk kepentingan umat, itu fadlun minallah, itu adalah fadilah besar daripada Allah pada diri seseorang. Ya, itu sedikit tentang masalah sedekah yang penjelasannya masih panjang. Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai hal ini atau masalah hari-hari, kami persilakan. Ada? Baik, kalau tidak ada, kami akhiri dengan kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa saudaraku yang dimuliakan Allah, sedekah itu di awal penjelasan ini bahwa bukan cuma dengan harta, tetapi sedekah juga setiap tahmid, tahlil, takbir itu adalah bermakna sedekah. Sedekah bermakna adalah kita mencari pahala yang banyak di belakang daripada amalan kita. Sedekah bukan cuma dengan harta, dengan uang, tapi boleh sedekah juga dengan zikir kita pada Allah. Dalam hadis yang lain Nabi sebutkan bahwa membantu orang lain, kemudian menjaga kebersihan di jalan, ya, bahkan memberikan air kepada seseorang, membantu dia mendapatkan air minumnya, kata Nabi, itu juga adalah sedekah. Jadi sedekah, ilmu sedekah tidaklah sempit. Nabi mengajarkan dalam hadis ini, ilmu sedekah ternyata adalah luas. Orang bisa kaya dengan sedekah, bisa, yaitu kaya apa? Kaya pahala. Tidak mesti harus menjadi kaya baru sedekah, ternyata bisa juga dengan sedekah menjadi kaya. Kaya apa? Kaya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Insyaallah nanti ba'da maghrib kita sambung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.